Halo guys, balik lagi di aku ini di pertemuan kedua. Jadi kali ini kita mau bahas organization and IT career. Eh, Langsung aja ya berarti ya. Jadi how information system impact organization. Jadi bagaimana sih SI itu dapat mengubah dari sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi yang pertama tuh impact di ekonomi. Jadi yang pertama tuh ada yang namanya transaction cost di economic impact. Jadi dengan adanya IS atau information system, perusahaan itu dapat menekan biaya produksi dengan adanya karyawan yang bekerja semakin sedikit di suatu perusahaan. Terus yang kedua tuh ada namanya agency cost. Ini berbanding terbalik dengan si transaction cost. Jadi dia tuh justru menambah biaya transaksi perusahaan karena dalam penerapan IS di perusahaan sendiri itu justru memerlukan eh, IT yang mendukung yang sudah pasti itu bakal menambah di biaya juga. Terus di transaction cost sama agency cost itu ada diagram grafiknya sendiri, itu modelnya kayak begini ya guys. Jadi misal ini di transaction cost itu kalau ada eh pekerja yang semakin sedikit, itu biaya transaksinya juga semakin sedikit. Terus kalau di agency cost juga begitu. Kalau dengan penerapan IS itu biaya semakin naik, itu justru biayanya juga semakin naik karena adanya kebutuhan IT tadi. Terus lanjut, itu organizational and behavior impact. Jadi bagaimana si sistem informasi ini mengaruhi organisasi dan juga tingkah laku dari sebuah perusahaan itu. Jadi yang pertama tuh ada IS Flatten Organization. Jadi maksudnya tuh seperti yang digambar ini ya. Kalau di S itu nggak, sebelum ada S itu di perusahaan tuh sistem kedudukannya tuh ada kayak gini misalnya. Yang pertama misal ada CEO atau pemimpin utama di perusahaan gitu kan. Terus di bawahnya ada managing operation, manager operation gitu. Terus bawahnya ada kayak supervisor baru di bawahnya employee gitu kan. Nah, dengan adanya IS sendiri atau information system ini tuh dapat meringkas dari struktur organisasi perusahaan kayak jadi begini. Jadi lebih simpel gitu. Yang pertama tuh ada misal CEO, bawahnya langsung di managing operation, baru bawahnya tuh langsung di employee-nya, di orang-orang yang bagian bawah gitu. Terus dengan adanya SI sendiri tuh juga mengubah si virtual firms. Maksudnya itu meningkatkan apa ya? Maksudnya tuh dia tuh eh lebih memudahkan lagi di perusahaan itu untuk membuat bentuk secara virtual gitu. Karena semuanya lebih mudah diakses kalau adanya IS. Terus yang ketiga itu impact dari IS sendiri itu increase flexibility of organization. Jadi maksudnya tuh meningkatkan fleksibilitas dari sebuah perusahaan. Ya dengan adanya IS kan justru sudah membantu juga ya di proses IT dan lain-lainnya gitu. Terus yang itu semua tadi jadinya tuh menggunakan lagi yang namanya teori baru yaitu organizational resistant to change theory. Maksudnya tuh ada teori yang menyebutkan kalau perusahaan itu semakin tarik ulur gitu antara satu struktur dan satu satu sama lainnya gitu. Terus next ya lanjut jadi IS career plan. Jadi maksudnya tuh maksudnya sih. Jadi kan katanya kan kalau di jurusan SI itu kita kan bakal banyak banget nih jurusan apa lowongan pekerjaan di kedepannya gitu. Jadi apa aja sih kira-kira yang di kedepannya pekerjaan kita tuh? Jadi yang pertama tuh based on project, IS sendiri tuh banyak banget eh, profesinya yang ada itu. Yang pertama tuh ada project manager, ada sistem analis, UI UX designer, programmer dan juga tester. Terus yang based on skill itu ada database administrator, data scientist, network and analyst or administrator, and programmer. Terus masih banyak lagi sih. Oke, kayaknya sekian untuk hari ini. Terima kasih guys. Dah see you di pertemuan ketiga atau keempat. Tuh.